adik-adik, anak-anakku yang masuk teknik geofisika sudah tahu belum? Teknik geofisika itu binatang apa? Yang mau saya ceritakan itu ya tadi itu. Jadi teknik geofisika itu apa lembut atau apa begitu? Tahu lembut nggak? Atau binatang seperti apa? Saya mau ceritakan. Ya. Jadi kalau bumi semua pasti sudah tahu tuh ya. Kalau belum tahu jangan hidup. Sampai anak tidak boleh berarti bumi ya. Jadi ini, nah kalau kita berbicara tentang geofisika, kita itu akan mengerti tentang bumi kita ini. Mengertinya itu apa? Tidak hanya yang di permukaan, tapi juga yang di bawah permukaan. Sekarang kenapa teknik geofisika itu penting? Gitu ya. Ini pembukaannya saja sudah seru. Kalau di TB itu teknik geofisika di Fakultas Teknik Perminyakan dan Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Mengapa di sana ada Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ada, tapi tidak di sana, dia ikut di situ. Kenapa kok ikut di situ? Ini juga yang ngatur tidak saya. Karena kalau dia diletakkan di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, dia terlalu perkasa. Ini kalah semua prodi yang lain ini. Makanya tak suruh bertanding sama yang lebih perkasa lagi. Namanya teknik perminyakan sama teknik pertambangan. Yang satu lagi teknik metallurgi. Gitu. Tak suruh bersaing di sana. Ternyata nggak kalah juga itu. Paling kalah tipis sama teknik perminyakan, teknik pertambangan kalah. Apalagi metallurgi lewat. Ini teman-teman bukan apa-apa loh. Ini konsep namanya meningkatkan superioritas keilmuan gitu loh. Ya. Jadi ini yang nanti adik-adik ini itu supaya menjadi para ahli geofisika yang lebih pintar dari saya. Jadi kalau Mas Saiful ini nanti lebih bodoh dari saya tidak berhasil. Kan tadi Mas Eno juga itu lebih bodoh dari saya tidak berhasil. Saya baru berhasil kalau Mas Saiful ini nanti ngalahkan saya. Kenapa? Karena dia belajar sama saya. Itu konsep dari perguruan tinggi. Jadi muridnya belum pintar dari gurunya, jadi naik terus. Nah tugas kita ini loh, lihat dalamnya ini seperti apa, gitu ya. Ternyata terdiri dari beberapa lapisan. Gitu. Yang paling luar ini disebut kerak bumi, terus bawahnya lagi itu mantel, yang ini bumi, gitu kan, dengan karakter masing-masing. Terus apa sih, ada yang geofisika yang ikut ke FIPA, ada yang ikut ke fakultas teknik kan gitu. Ya memang kalau kita hanya mengerti tentang buminya sendiri itu saja nih. Tapi kalau berbicara untuk kesejahteraan manusia itu engineering gitu kan. Kenapa kok Mas Teguh bikin mesin? Supaya kita nyaman kerjanya. Di sini siapa yang elektro? Kebetulan nggak ada. Kalau ada, kenapa kok kita perlu sarjana elektro? Supaya sampai nggak kegelapan ini. Coba nggak ada. Sekarang kan saya nggak bisa nyorot-nyorot kayak gini. Kan gitu ya. Semua untuk kesejahteraan kita. Sama saja sekarang. Kenapa kok teknik geofisika ini bisa jadi teknik begitu? Karena dia ngurusi sumber daya supaya misalnya saja saya dari Bandung tadi ke Surabaya itu nggak jalan kaki. Coba kalau jalan kaki sampai sudah tunggu bulan depan saya baru sampai. Kan gitu. Kan gitu. Karena ada energi yang bisa saya pakai untuk saya melakukan mobilisasi tadi, ya. Jadi ini tadi itu. Nah, yang mau kita buat di sini selain menguasai yang A ini juga menguasai yang B. Gitu tak? Itu. Seperti apa toh barangnya itu, ya. Kemudian ini sumber dayanya seperti apa begitu. Selain itu juga bagaimana kalau mau di sini bisa aman. Gitu kan? Indonesia gempa, Yupen gempa. Tapi kita karena mengerti tentang gempa bumi itu, nah kalau ini yang sipil pasti ada kan? Yang sipil nggak ada juga ya Pak, di sipil kan pasti ada.
Meskipun gempa gonjang ganjing gak apa-apa kita nggak boleh bikin rumah, bikin. Tapi yang gempa tetap nggak apa-apa. Caranya gimana? Ya, itu ada faktor ilmu di fisika itu namanya seismologi. Ya, terus, ya, alatnya. Nah ini, nah contohnya yang pertama ini kita bahasa Indonesia-nya gaya berat, tahu kan? Ya. Jadi kalau benda begitu dari sini kita lepaskan jatuh ke bawah, gitu. Nah sekarang kalau kita bisa ukur gaya tariknya ini berapa dari satu tempat ke tempat lain, nanti kita bisa tanya itu sama dia, kenapa kok kamu di sini tariknya cuma pelan? Gitu. Kenapa kok kamu nariknya kuat? Nah, nanti kalau kita sudah mengerti bahasanya, oh kalau nariknya segini, ini karena di bawah sana itu bobot masanya atau density-nya itu ada perbedaan berapa, gitu ya? Seperti itu, ya? Paham toh? Ya. Kemudian kalau ini dari sifat magnetnya, jadi bumi kita sendiri kan ada magnet raksasa, sehingga kalau kita meletakkan benda apapun juga, baik di permukaan bumi ataupun di dalam bumi, itu akan mempengaruhi medan dia. Nanti tinggal kita tanya, kamu kok berubah kenapa tuh? Itu namanya anomali. Kamu kok jadi anomali? Kenapa tuh? Gitu. Nanti kita bisa hitung. Oh ternyata kamu ini delik itu apa bersembunyi ya? Kamu delik di 100 meter. Besar kamu itu katakanlah ukurannya 50 kali 100 meter, gitu kan? Oh kamu itu jenis yang batu apa? Bisa ampuh toh? Ampuh itu saja nanti kita itu bayangin bisa kayak gitu. Cuma bergaul sama barang-barang ini pasti tidak apa-apain kita. Cuma ukur-ukur gitu. Nah, kalau yang ini, nah ini aktif ini. Yang ini juga yang elektrisiti. Artinya memang kita kirim isinya. Jadi kalau yang ini kan kita kirim gelombang. Ya buminya itu bisa ditubruk, bisa diberi dinamit, begitu kan nanti gelombang menjalar ke dalam. Begitu. Nah, nanti kalau keluar lagi kita tangkap di sana. Terus ditanya tadi, kamu tadi waktu mulai menjalar ketemu siapa saja? Ketemu si A, si B, si C, si D. Terus digambar. Gambar. Nanti keluar gambarnya. Nah, kalau nggak bisa mengeluarkan gambar itu, belum jadi sarjana teknik fisika sampean. Nah, nanti ukuran sarjana teknik fisika kan gampang jadinya. Begitu sampean sudah bisa bikin petanya, terus bisa membuat tafsiran ke dalam seperti apa, nah itu sampean sarjana teknik fisika. Nah, kalau nggak bisa, ya, Mas Taufik itu benar. Mas Taufik keluarin aja. Dia buat apa sekolah nggak bisa apa-apa? Kan gitu. Jadi kan bener tuh aja. Saya kan kerjanya dulu gitu ya. Gitu. Tapi ini S1 jadi jangan galak-galak. Kalau S3 saya galak-galak Mas ya. Suka keluarin orang tuh ya. Gitu. Jadi kalau panjenengan itu nggak ngerti sedikit nggak apa-apa lah. Kalau banyak ya jangan gitu ya. Nah, itu tapi kalau nggak ngerti diajari. S1 itu kalau nggak ngerti diajari konsepnya begitu. Belum tahu lagi ya sampai bisa diajari. Nah kalau S3 konsepnya harus bisa. Kalau nggak bisa dikeluarin. Gampang jadinya ini teman-teman kalau membuat S3 gampang. Sampai nggak mudah-mudah seperti oleh gitu. Tapi akhirnya yang saya keluarin itu malah yang bisa jadi. Jadi keset. Jadi pinter tapi keset, tak keluarin. Suruh kerja ini nggak mau, pinter loh, keset buat apa gitu. Udah pindah ke tempat lain gitu. Tapi pada terus di universitas lain. Jadi mungkin saya yang nggak bisa membimbing gitu. Ya apa-apa. Yang ini sama saja. Buminya tadi disetruk. Sesudah
strumnya kan masuk, keluar lagi strumnya, tanyain lagi. Jadi kamu lewat seperti apa? Kan gitu ya, nanti gambar-gambarnya ada. Yo mas. Nah, ini tadi tak ceritakan kan, meskipun ada variasi yang kecil ya, terhadap gaya tarik tadi dari dalam bumi, begitu, itu menggambarkan adanya berbagai macam batuan dengan density yang berbeda-beda. Kan gitu. Alatnya juga kecil, cuma kayak gini kok. Ini. Zaman saya masih harus diinceng, terus ada skalanya, terus pakai tangan. Kalau sekarang nggak usah, itu semua tunjukin sendiri, terus tempelin ke komputer, nanti sudah jalan sendiri. Tapi dan ini nanti kalau kita melakukan pengukuran dengan ini, biasanya kan kalau sekarang itu orang Indonesia ini kan euforia demokrasinya belum selesai. Jadi kalau sampai datang bahwa alat-alat itu, nanti sudah mikirnya, Pak mau cari minyak ya, bayar dong, minyaknya aja begitu dapat sudah bayar kan gitu. Tapi kalau pakai alat kayak gini nggak kelihatan. Ditanya ya gampang aja, mau cari apa Pak? Cari air. Ya udah dijamin aja, udah lewat. Ada survei untuk minyak, nggak apa-apa. Kan gitu. Ya. Jadi ini alatnya pakai wis belum sampai mas, belum. Ini waktu $1 aja. Ini kira-kira harganya satu itu kira-kira 1 M lah. Agak mahal sedikit. Tapi nggak apa-apa sampai ngomong pakai ngomong. Nanti pelan-pelan mereka ngasih laboratoriumnya. Jadi mas ini ngomong itu loh bapak kayak gitu. Gak apa-apa sampai ke atas, sampai ini pojok BPKB. Iya kan, sampai ke atas sampai pojok BPKB. Masa Pak itu bukan pojok di tengah, kan gitu. Nanti kita ini, nanti kita bisa dengan ini kita bisa bikin peta terus. Nah ini kalau yang lain lagi ini kalau kita mau main-main sedikit begitu, ya bisa misalnya cuma pakai batu aja. Mesti kalau mau anak-anak sih praktikum ya, itu bisa pakai konsep awal saja supaya memahami ya sebetulnya metode gravity itu bekerjanya seperti apa, sehingga nanti anak-anak kita ini punya gambaran. Jadi nanti yang digambar jadi peta itu kayak gini ini. Tadi berapa besar toh beda gaya tariknya, bedanya satu dengan yang lainnya. Itu menunjukkan kondisi dari bawah permukaannya. Ya, terus. Nah, gitu. Nih, kan misalnya ya, nanti kalau saya ukur permukaan sini gitu, dapat gambarnya itu kayak gini. Gambar gaya tarik yang tadi saya ceritakan itu. Di sini besar, makin kecil, terus besar lagi. Di bawah sana bentuknya juga kira-kira kayak gitu. Ada yang ini kan gunung naik gitu, diukur gini, kan gitu, ya. Tapi, nah ini mulai harus jeli, harus ngerti geologi. Kadang-kadang lurus begini, dipikirnya lurus begitu, atas bawahnya, oh tidak, ternyata ini ke atas ke bawahnya begini juga, hasilnya lurus begini. Nah itu yang bisa tentukan seperti itu kalau nanti jenengan sudah jadi ahli tadi. Ini memang lurus, tapi ini bukan lurus yang berarti di bawah sana lurus, tetapi bisa ada bentuk-bentuk yang tertentu. Nah itu makanya disebut ahli tadi, dia bisa menjudge, oh yang ini bentuknya, yang ini ke sana, sesuai dengan kondisi tempatnya. Aneh tau, kayak sulapan tau, kayak sulapan, gitu. Tapi beneran, sulapan tapi beneran, gimana caranya? Ya, terus, ya, nih contoh yang lain lagi, ya tau, kalau kita punya di sini ada batu
itu yang mempunyai densitas tinggi, ya. Jadi ini ada, ini katakanlah ini ada biji logam, ini metallic ore, ini bahasa Indonesianya biji logam. Bisa bahasa Inggris lah ya sampai tadi. Ya belajar dikit-dikit lah, kan gitu ya. Ini kuliah betulan ini kuliah pendahuluan untuk Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Jadi semua begini kumpul, saya suruh ngasih kuliah tadi untuk program studi apa? Teknik pertambangan, teknik perminyakan, satu lagi metalurgi, sama teknik fisika tentu saja. Ya, di Bandung sana. Ini kuliah pendahuluannya, gitu loh. Nah, yang menarik tahu nggak? Kalau di Bandung itu biasanya teknik fisika yang pilihan pertama itu sedikit. Ini yang pilihan pertama berapa banyak? Angkat tangan. Pilihan pertama. Nah, sedikit toh? Sedikit toh? Gak apa-apa, bagus. Bagus itu. Ya. Yang pilihan ketiga. Ada nggak pilihan ketiga? Ada loh. Nah, kebanyakan pilihan kedua. Bukan pilih, berarti kan baik apa? Kok bisa masuk mas? Pilih mas. Coba yang pilihan kedua mana? Angkat tangan. Yang banyak kan pilihan kedua 20 toh, jadi karena proporsinya 13, 7 sama 20, jadi total 40 ya. Bagus itu, bagus mas. Jadi gini loh, yang pilihan kedua dipolesnya gampang, nanti jadinya bagus-bagus gitu. Nah di sana itu sama kayak itu proporsinya. Nah sesudah kuliah begitu saya tanya, kamu mau pindah nggak? Kemana lah? Ke elektro atau apa? Kalau mau tak pindah sekarang, mau aku rekor aja. Gak ada yang mau, gak ada yang mau. Itu kuliah. Apalagi sesudah lulus. Lebih gak mau lagi. Sesudah kerja lebih gak mau lagi. Lulus saja sudah mau pindah, terus kerja lebih gak mau lagi kan? Sudah kerja. Ya, bayangkan saja pengalaman saya ini kan S1-nya geologi, S2 fisika, ya. Terus habis itu anak saya, apa yang ada yang mau jadi tadi fisika? Gak ada yang mau, gak ada. Malah yang kecil itu kan lebih gagal lagi. Dek, ambil dong. Fisika apa geologi juga pak? Elektro aja pak, kok kan elektro katanya gitu. Itu teman saya yang jadi menteri juga. Jadinya isi elektro anak saya. Terus kan, sama-sama temennya yang satu jadi fisika. Tahu nggak? Terus habis itu anak saya kan untungnya jadi dosen nantinya. Bener dia mau jadi dosen. Coba kerja biasa, gajinya separuhnya dari temennya yang dari fisika tadi. Beneran kalau ini serius buktinya anak saya sendiri gitu. Jadi anak saya sendiri itu yang satu kan dari mesin, yang satu dari elektro. Yang kerja ini kan paling gajinya berapa sih? Kan 7 gitu ya, 7 juta kan gitu lah, gitu. Teknik Indonesia gajinya berapa? Paling sedikit itu 12,5. Ayo, suruh pindah kan nggak mau lah. Mana ada yang mau gitu, nggak ada yang mau gitu. Tapi syaratnya tadi itu loh, panjenengan bisa melakukan seperti yang saya ceritakan tadi itu. Aneh kalau sampai tidak lulus belum kok, ya nggak dapat. Ya, ini contohnya seperti ini. Sampai orang dulu tuh rumah saya itu ke ITS, gue ceritanya waktu sampai. Ya, jadi ini, ya, bayangkan kalau mau melihat seperti ini masa kita harus manggil Otorjo, tahu Otorjo? Kan nggak perlu, kita suruh cek, kita ukur begini selesai urusan, kan gitu. Ya terus,
Ya, ini yang lain-lain itu. Ya, bayangkan gambarnya saja, gambar dari kurvan itu cuma kayak gini. Lah kok bisa gambar kayak gini? Ayo, gimana caranya? Itulah yang mahal gitu loh. Mahalnya ya di situ itu. Gitu. Kalau nggak pakai sekolah, sampai nggak sekolah di sini, nggak belajar sama Mas Saiful itu, nggak bisa gambar kayak gitu. Nanti dengan berbagai alasannya, suruh cerita mengapa kok ini bisa jadi seperti ini. Apa asbabul nuzulnya seperti apa? Bisa jawab. Gini loh ceritanya Pak, pertama kali ini begini, tindakan ini terus ini jadi begini, ini jadi begini terus. Itu bisa diceritakan. Jadi kalau kita nanti mau mencari sumber daya bumi, misalnya minyak bumi, itu harus baca ceritanya. Begitu gambar-gambar itu sudah dikeluarkan semua, ceritanya seperti ini, gitu. Kemudian baru, oh ini bener, coba dibor. Tapi ngebornya aja meru. Jadi koyo ini konggo sampean iki. Itu. Jadi nggak boleh keliru memang. Nggak boleh keliru. Prinsipnya tuh nggak boleh keliru. Kalau keliru ya wes kayak gitu. Nggak boleh keliru. Gitu ya. Terus. Nah, ini tadi ini di dalam salah satu makalah internasional saya. Jadi gimana kita bisa menggambarkan itu memang nanti ada hitungannya. Dari seperti ini ada hitungannya itu, apa ini? Ini ada hitungannya. Jadi kalau ini tebalnya berapa, ininya berapa supaya menjadi anomali seperti ini. Ono hitungannya. Nanti tentunya semuanya itu akan belajar tentang bahasa pemrograman, akan belajar juga tentang bagaimana perhitungan yang ruwet-ruwet itu. Semuanya harus senang matematika. Siapa yang gak senang? Kalau yang gak senang matematik lebih baik keluar sekarang. Daripada nyesel sampai sensor tiap hari kok itu terus kan sensor. Tapi kalau yang senang, justru kalau gak itu gak bisa tidur. Ya. Yang gak senang fisika juga keluar aja sekarang. Itu syaratnya. Ya, nanti bisa ngitung ini, bayangkan gambarnya cuma kayak gini kok. Nanti bisa bikin begini, terus dibilang, oh ini adalah formasi talang akar. Formasi talang akar ini adalah formasi batuan itu terdiri dari beberapa lapis. Ya, ada batu pasir, ada lempung, begitu, selang-seling. Di antaranya itu ada minyaknya. Jadi maksudnya kayak gitu. Ampun toh, pengen ampun enggak? Nah, kalau enggak pengen, tentu sekarang. Daripada seseorang kan sekolah aku enggak pengen ampun, males sekolah kan sekarang aja. Ya. Terus, nah itu lapangan minyak ini. Lapangan minyak ini diukur pakai alat yang persegi tadi dulu. Diukur. Terus sesudah itu minyaknya diproduksi, diukur lagi. Nah ini selisihnya keluar peta ini. Nah peta ini itu ceritanya sih cuma seperti ini. Ini ada sumber produksi, ini sumber injeksi. Ya tujuannya apa? Tujuannya ini beneran, ini nggak pura-pura ya. Ya semuanya juga beneran nih. Ya, jadi yang ini itu sebetulnya inginnya meningkatkan produksi minyak tadi. Paham toh kalau bobot massa dari air dan minyak pasti mana yang lebih ringan? Minyaknya toh. Jadi kalau kita mau dorong minyak ke atas, diinjeksi pakai air kan bisa. Nah ini tadi, ini loh untuk meletakkan sumur-sumur ini. Ya, mana yang diinjeksi, mana produksi. Ini misalnya diinjeksi sini, diproduksi di sini. Jadi kita suntik di sini, nanti minyaknya naik ke sana, diproduksi di sini, kan gitu. Nah begitu sampai sini memang terus itu apa?
anak-anak saya itu terus mikir, kalau itu ngapain sekolah perminyakan ya? Sekolah perminyakan perminyakan kono bodoh, bodoh sebelah sini. Contohkan kan kita. Iya, kalau kita kan dimana seleh mau bodoh naik ini, kan gitu. Terus dia rek gitu. Nanti petunjuk. Atau sebaliknya, gak petunjuk sampai ngapur ya. Ono asane, kusik-kusik, untungnya apa? Lumpur, keliru. Keliru. Ya, evaluasi ulang lagi. Tapi itu kan pengalaman paling jarang. Ya, pengalaman jarang ya. Nah, ini contohnya. Contohnya digunakan tadi. Jadi cuma urusan. Kan kita pakai bulanan itu kalau apa namanya? Praktikal fisika ukur berat itu pakai apa bandul atau pakai sampean mengubah ke dom ini terus jatuhkan benda itu berapa second jatuh itu kan kayak mainan nih. Nah kalau kita bukan mainan lagi beneran jadi kayak mahal loh ya harganya, alatnya aja mahal tadi kan gitu ya. Terus nah ini kalau magnetik, nah ini pakai alatnya begini, sama saja setiap benda itu mempunyai sifat magnetik sendiri-sendiri. Semua yang ada di kerak bumi kita ini alatnya begini. Gak tahu masa itu sampai duitnya nantinya apa? Rank resistif meter ya? Ini duit kan? Nah ini sudah punya gitu. Ya, karena lebih murah dari itu ya. Memang benar, memang lebih murah kok. Jadi nanti ini juga sama saja, tetapi membuat petanya itu namanya peta magnetik. Nanti sama saja bisa diulang untuk mengetahui ada apa di dalam bumi kita itu. Ya, terus. Nah ini kalau mau main-main di laboratorium dikupas begitu nanti akan bagaimana perubahan dari jarumnya terhadap berbagai macam batu. Oke, ya. Ini kalau ini magnetik ini adalah salah satu dari magnetik ini nama mineral ini, ya. Jadi mempunyai kandungan besi yang tinggi sehingga kuat dia. Kalau sandstone itu batu pasir. Jadi sifat dari magnetiknya lebih mudah. Kan gitu. Terus, nah ini kan masih sudah tak ceritakan. Jadi kalau kita meletakkan benda apa saja di sini, itu kita itu bisa mendeteksi keberadaan dari benda tadi. Gitu. Ya. Bendanya apapun juga. Ya, benda yang tidak bermagnet pun bisa ketahuan. Gitu kan? Karena sekitarnya bermagnet. Gitu. Ya, terus. Oke, nah bahkan itu kita sampai bisa menceritakan ya, kalaupun ada gunung di tengah samudra, di tengah samudra ada gunung, terus ini yang satu bergeser ke sana, akhirnya menjadi yang disebut tektonik plate ini. Itu kan yang bilang kita ya, orang-orang percaya saja gitu. Kelihatan nggak kelihatan di dalam tahu jalan. Kita mengukurnya di permukaan dengan teknik magnetik. Nah nanti kita bisa ceritakan ini kan meleleh di sini keluar ke sana, meleleh ini keluar ke sana, gitu kan? Kita bisa ceritakan ini menjadi kurun waktu tertentu sehingga sejarah dari samudra kita itu kita bisa cerita. Nah ini kalau ini terkait dengan keilmuan. Ya, kita menceritakan tentang bumi saja. Kalau yang tadi itu terkait dengan sumber daya, khususnya minyak bumi. Ya, terus, kalau yang kita dapat di permukaan itu cuma gambar ini. Sudah kita hitung, kita tafsirkan keluarnya seperti ini. Ada lagi gambarnya sama, bisa keluar seperti ini. Bayangkan, sapi ini sama ini yang benar ya mana? Gak ada yang tahu. Itu cuma Tuhan yang tahu. Tapi kalau panjenengan nanti sudah menjadi ahli betulan,
kemungkinan untuk kelirunya kecil. Gitu. Nah, kalau ahli salah terus ya bukan ahli. Gitu. Ya. Gitu. Ahli salah jadi kata Pak Rektor tadi ya. Kan gitu. Nah ini tentu yang lain lagi. Gambar kok ini jadi kok iso? Ya, jawabannya yaitu karena saya sekolah Pak. Sekolah di mana? Sekolah itu di sekolahnya Pak Rektor Yudi di TS. Jadi saya bisa gambar kayak gitu. Itu gunanya juga di sini. Ya terus. Nah ini yang lain lagi. Ini kalau tadi listrik, ini pas di setrum. Nah ini alatnya punya di sini. Ini Pak Alman Bupati. Ya, ini di setrum. Hasil dari nyetrum itu bisa membuat gambar semacam ini. Ini cuma perbedaan dari sifat kelistrikannya. Biasanya tahanan jenisnya. Itu bisa digambar kayak gini, lapis-lapis kayak gini. Ya. Sehingga kalau nyari air biasanya pakai yang kayak gini. Air itu kan tahanan jenisnya rendah. Jadi nanti dicari daerah-daerah air tahanan jenis rendah itu yang mana gitu. Nah itu kalau ada dukun yang bisa nyari itu, dukun tahu kan dukun. Nah itu mungkin dia memang punya kemampuan paranormal itu yang sensitif sekali terhadap urusan itu. Mungkin dia pakai kayu atau pakai tampah gitu, bisa merasa itu logika ilmunya gitu. Nah kalau orang kayak saya ya nggak bisa ya terpaksa botong-botong alat itu. Tapi ya nggak apa-apa, kemungkinan salahnya lebih kecil. Gitu ya. Terus ini tadi itu sifat kelistrikan. Kalau mau main-main tinggal pakai itu multimeter begitu bisa membedakan satu dan lainnya. Ini untuk praktik di laboratorium. Terus nah kalau ini yang banyak dipakai di perminyakan. Jadi caranya tadi gelombang dimasukkan, jeder itu balik lagi ke atas. Nah ditanyain tadi, kamu ketemu sama batu yang sifatnya yang warnanya putih ini Pak, tapi saya bablas terus. Ketemu yang hitam saya bablas terus, ketemu yang ini saya mantul Pak. Nah nanti kita bisa gambarkan bentuknya. Operasinya semacam itu. Nah nanti ya dari operasi ini bagaimana kita bisa menggambarkan lapisan-lapisan dari batuan itu. Saya yakin sampai sini pun sudah dapat gambaran atau sampai mau ngapain sekolah di sini. Sudah tahu? Jawabannya harus sudah. Kalau belum kan saya sampai besok ngomong. Ya terus ya. Nah gelombang itu sifatnya seperti apa? Ini kalau mau main-main ada yang transversal, ada yang longitudinal. Tentunya nanti akan berbeda pelambatannya untuk setiap media yang tertentu. Bedanya apa? Kecepatannya. Jadi kecepatan gelombang itu kalau lewat di satu benda yang lain itu. Jadi kalau yang pertama tadi itu density-nya, yang kedua sifat magnetiknya, yang ketiga sifat listriknya, yang keempat ini sifat bagaimana perlambatan gelombang elastiknya itu beda-beda. Nanti dengan berbagai perbedaan itu kita bisa gambarkan terus. Ya, ini gelombang P sama gelombang S itu saja. Ya. Ini kalau untuk gempa bumi, ya. Jadi misalnya gempa dari sini, itu ada yang masuk ke sini, ada yang dipantulkan dan seterusnya. Kita bisa gambar bentuk dari. Jadi kalau kita tadi, siapa yang ngasih tahu kita kok bumi itu berlapis-lapis? Yang gelombang tepat yang kita terima di permukaan, kemudian kita tafsirkan berdasarkan tadi kecepatan dari gelombang. Ya terus, ya. Nah, ini contohnya, ya. Ini permukaan bumi kita itu ada beberapa lapis. Ini
sifat gelombang perabatnya itu seperti ini kalau gelombang S. Kalau P seperti ini. Ya, kalau sampai belum mudeng nanti pelan-pelan mudeng. Begitu sekolah pelan-pelan di sini, nanti kata yang dimaksud gambar itu yang ditunjukin sama Pak Joko itu begini, yang ini begini. Ini keseluruhan. Nanti kalau pol itu sampai mudeng semua ini sampai bisa saat hitung gitu ya. Semuanya senang hitung tak ya? Nah, dan kalau nggak senang ya tadi jangan sebelah di sini. Terus, ya, ini kalau gempa bumi gambarnya ya. Jadi kalau dari melihat semacam ini, ya, ini kita bisa tahu gempa itu datang dari mana, ya, pada kedalaman berapa, kapan. Tuh, bahkan nanti, ya. Jadi misalnya, ya, katakanlah Rusia melakukan percobaan bom nuklir bawah tanah. Nanti negara lain bisa tahu nggak? Bisa. Nanti dia akan rekam seperti itu. Tapi rekamannya itu ahli seismologi begitu, itu bisa tahu ini gempa yang disebabkan oleh Rusia main-main meledaki nuklir, bisa tahu. Sifatnya beda, artinya beda. Gitu. Oh, kalau ini gempa yang tektonik, tektoniknya yang mana? Kalau ini itu karena ada sesar naik, misalnya ya, patah naik begitu. Bisa tahu. Oh, kalau yang ini turun, yang ini geser, nggak akan ada tsunami. Yang ini turun, kemungkinan ada tsunami, dangkal lagi, dan gitu. Bisa. Ampuh ora? Ampuh. Nek ora ampuh, ojo sekolah kene. Lah opo? Ya terus. Ini meskipun kayak gambarnya kalau kayak mainan anak-anak. Ini kan kayak bola mainan anak-anak. Ini kalau untuk ahli seismologi ini ada. Ya. Tadi yang saya kan cerita mana ya, contohnya ini tuh ini gambarnya ini yang sesar turun ini. Kalau yang sesar geser ini agak geser sedikit ini. Yang ini gesernya lebih banyak. Ini menunjukkan mekanisme fokus gempa. Nah, nanti semua sampean di sini akan belajar bahasa geofisika juga. Bahasanya kan kalau matematik pakai simbol itu kan. Nah, kalau di sini ada pakai gambar-gambar gitu. Sampai ngerti ronsen lah. Ngerti tak? Kita juga bisa merongsen. Bener. Nah, ini sebetulnya gambaran secara global di bawah permukaan bumi kita. Strukturnya itu kayak berdasarkan kecepatan. Oh, ini kalau kita berbicara tentang gunung api. Jadi kalau di daerah sana, di daerah Nusa Tenggara, bentuk di bawah permukaan buminya seperti apa, gambarnya pakai apa, pakai geofisika, nggak bisa pakai apa-apa. Nggak bisa. Geologi juga nggak bisa. Geologi itu bekerjanya begitu, dia jalan di permukaan dengan melihat batu-batu di permukaan tadi, dia bisa memproyeksikan ke bawah. Kalau geofisika ini, dia mengukur sifat fisik di permukaan bumi, menggambarkan bahwa permukaan bumi. Nah, ini kalau di laut, operasi di laut, jadi dengan kapal ini begitu, yang ditarik ini adalah sumber dari gelombangnya dan penerimanya, ya, terus itu. Nah, tadi kalau berbicara tentang data, ini datanya banyak sekali. Tapi nanti yang namanya ahli seismik yang khusus mendalami seismik itu sampai bisa mendeteksi asal dari setiap gelombang tadi, asalnya dari sumber yang mana diterima oleh namanya geopod, ya, geopod bumi, oleh geopod yang mana itu bisa mengidentifikasi, sehingga nanti bisa menggambarkan tadi bahwa permukaan tadi. Terus, nah ini gambarnya jadi benar-benar seperti ronsen kan? Ini penampaknya. Ini kalau ini penampak begini, ini kalau di dalam bentuk kubus 3 dimensi. Terus lagi, ya. Nah ini kalau lagi bekerja, ini kayak gini.
Nah ini terakhir. Nah syaratnya ini tadi yang sudah saya tanyakan terus. Kalau sampean senang matematika sama senang sains begitu, ya sampean bisa jadi solusi. Kalau nggak senang, sekarang aja pamit sama Pak Yogi sama Pak Topik. Pak saya pamit aja sama saya. Ya, saya kira ini yang terakhir. Itu ya. Baik.